massa itu kita bisa mengidentifikasi berdasarkan berat massa gugus-gugus tertentu ya, yang bersifat khas ya. Misalnya untuk yang spektra aromatik ya, ada yang bentuk bensilik, ada yang bentuk fenil. Kemudian yang kedua, jadi massanya khas ya. Misalnya kemarin jika putus gugus metil misalnya, itu akan menghasilkan adanya pengurangan 15 atau munculnya peak yang besarnya 15. Etil, metil, etil, propil dan seterusnya. Masing-masing bilangannya khas. Ya. Untuk yang aromatik itu juga ada bilangan gas. Kemudian pembentukan fragmen itu juga bisa kita perkirakan dengan prinsip bahwa fragmen yang terbentuk adalah fragmen-fragmen yang menghasilkan gugus-gugus yang atau molekul-molekul yang sifatnya atau ion-ion yang sifatnya paling stabil ya. Paling stabil. Jadi kalau misalnya ion-ion yang terbentuk tersebut mengalami stabilisasi, maka itu adalah ion yang lebih mungkin terbentuk. Di sini dicontohkan misalnya kemarin alkena ya, itu pembentukan karbokation alilik. Jadi ion positif yang distabilkan dengan adanya satu ikatan rangkap, sehingga atom C-nya itu halaman berapa ini 64 ya. Anda lihat di sini ada metalil kation yang merupakan karbokation alilik, di mana muatan C plusnya itu distabilisasi oleh ikatan rangkapnya ya, sehingga ada kesetimbangan ya antara bentuk A dan bentuk 1 dan bentuk 2 di sini yang bersifat stabil. Nah, jadi kalau misalnya terbentuk fragmen mana yang mungkin terbentuk adalah yang lebih stabil. Untuk yang spektra aromatik ini ada yang namanya pembentukan ion tropilium ya 91. Jadi kalau Anda menemukan ya, di sini adalah puncak yang masanya itu 91, kemudian intensif, berarti ada kemungkinan atau indikasi ya, itu merupakan gugus bensilik karbokation bensilik yang kemudian mengalami penataan ulang, membentuk ion tropilium yang stabil. Dan karena stabil maka dia banyak terbentuk ya, sehingga intensif peaknya itu. Nah, saya kira itu ya dua prinsip yang bisa Anda pegang. Kemudian ini ada contoh-contoh lain kemarin ya, toluen ya, toluen hanya ada satu peak ya, strukturnya sederhana toluen, hanya di sini muncul ion tropilium 91. Kemudian berikutnya di halaman 68 ya, propil benzen. Di sini ada pengurangan 29 ya. Itu indikasi dari apa namanya? Hilangnya gugus etil ya. E2 ya. Sehingga minus 29. Jadi kita bisa melihat jarak antara peak ya, M plus dengan M min 29. Jaraknya 29. Berarti ini ada pemutusan apa namanya?
etil, gugus etil. Kemudian yang M29 ini juga muncul di 91O, berarti ini puncaknya adalah tropilium. Jadi semacam itu. Halaman berikutnya 69 ya, isopropyl benzen ada M15 ya, jadi etil yang hilang. Kemudian di sini juga membentuk ion tropilium tapi mengandung gugus samping CH3 ya, sehingga tidak 91 tapi 91 plus 15 maksudnya ya. Jadi berarti 105 sekitarnya. 105. Jadi ion tropilium pada contoh isopropyl benzen ini juga mungkin ya, ion tropilium tersebut mengandung gugus samping ya, mengikat gugus samping. Dalam hal ini adalah CH3. Ion tropilium mengikat CH3 sehingga masanya itu tidak 91 tetapi 91 plus 15. Seperti itu. Contoh berikutnya halaman 70 N-butil benzen. Di sini sama ya, cuma di sini yang lepas adalah propil ya, sehingga jaraknya juga akan bertambah ya dari ya, karena propil yang putus. Kemudian kalau tadi gugus bensil ya, kalau fenil ini putusnya itu pada C aromatiknya sehingga tidak 91 tapi 77. Jadi kita bisa ada dua angka ya yang saya kira indikatif 91 dan 77. Di sini misalnya putusnya NO2 sehingga nitrobenzen, senyawa nitrobenzen di mana gugus sampingnya hilang ya, sehingga hanya tinggal aromatik dan pastinya yang lepas di sini juga ini berapa 50 ya, 50 ini bisa Anda lihat ini mungkin dari NO2-nya ya. Plus plus 46. Kurangi plus 16 plus 46. Jadi pemutusan NO2 ini memunculkan peak di sekitar 46 ya. Baik, tadi itu yang sifatnya aromatik ya. Jadi ada beberapa clue tadi ya. Kita lanjut di alkohol. Alkohol ini juga ada clue-nya. Itu adalah hilangnya atau lepasnya molekul air. Molekul air 18. Ya. Jadi kalau
ada puncak-puncak yang selisihnya itu 18, ini bisa indikatif untuk senyawa-senyawa alkoholik kandung glukus air. Misalnya di sini 3 metil 1 butanol. 3 metil 1 butanol itu berapa berat molekulnya ya? Jadi sekitar 80-90 dikurangi, kemudian muncul peak kedua 70 ya, 70 ditambah 18 jadi 88 harusnya ya. Molekul awalnya beratnya itu berat molekular ionnya itu 88. Tapi di sini M plusnya sering tidak muncul ya, tidak terlihat, terlalu kecil ya. Artinya ini sebagian besar itu atau hampir seluruhnya terfragmentasi sehingga molekul awal asalnya, molekular ionnya itu tidak muncul di spektrum. Di sini untuk 3 metil 1 butanol itu beratnya adalah 88. Kemudian Anda lihat ya, di peak di bawahnya muncul peak 70. Ini selisihnya adalah 18. Berarti ada indikasi hilangnya air. Kemudian peak berikutnya di bawahnya adalah selisih 15. Ini berarti ada lepasnya metil. Dan seterusnya. Anda bisa cek ke bawah ya. Ini sangat polanya sama ya. Jadi alifatik, karena alifatik di sini seringkali peak-peaknya itu muncul dalam bentuk kelipatan-kelipatan yang sama. Jadi kalau 55 misalnya 40 ya misalnya. Di sini 40 muncul ya. Jadi hilangkan satu metil lagi ya. Jadi 40 kemudian muncul lagi di 25 ya, dan seterusnya. Jadi indikasi untuk apa namanya senyawa-senyawa alifatik. Nah dia contoh fragmentasi untuk metanol itu ada yang metil 15 kemudian yang lain. Nah ini contoh lagi ya metil 1 butanol tadi ya. Jadi misalnya 29 saya tadi 88 dikurangi 29 9. Baik. Satu butanol. C-nya 4. Kemudian dia memiliki gugus fungsional OH, hilang H2O. Dari 74 menjadi 56. 74 dikurangi 56. 74 dikurangi 56. 18 ya, berarti air. Hilangnya air menghasilkan peak yang jaraknya 18. Kemudian pecahannya tadi 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga ada kemungkinan putusnya di sini ya. Sehingga menghasilkan juga peak
yang beratnya 31 CH2OH, dan di sini juga apa namanya mengalami stabilisasi juga. Anda lihat di molekular ionnya jika tidak muncul di sini ya, sangat kecil ya, 74. Ini sangat kecil ya, 74. Baru berikutnya ini yang muncul sangat intensif. Ya, ini contohnya lain. Kemudian amina ya, dulu sudah kita bahwa amin yang mengandung N itu indikasinya adalah ganjil ya, munculnya massa yang ganjil. Jadi kalau ganjil kita bisa menduga ada amin di situ, ada atau nitrogen ya. Ada. Kemudian yang kedua fragmentasi untuk amina itu pembentukan ion iminium. Jadi di sini N di sini akan distabilkan oleh ikatan rangkap di sampingnya. Beratnya adalah di sini misalnya 72. Kita lihat contoh yang lain, misalnya di sini ya, metil hexanamin 115. Ini ganjil, jadi ada kemungkinan mengandung nitrogen. Kemudian tadi ya, iminium 72. Kita lihat ya. Ini muncul di sini ya. Jadi kalau putus di sini maka membentuk iminium. Massanya 72. Dan ini stabil. Karena itu dia intensif. Dia muncul intensif. Karena fragmen yang ini akan terstabilisasi. Bisa juga putus di sini ya. 86, maka akan muncul juga 86, tapi ini kurang intensif ketimbang 72. Artinya kurang stabil ketimbang yang 72. Iminium tadi. Dan ada satu ya, apa namanya, lepas di sini 6. Berikutnya dari 72, kalau misalnya dikurangi 15 itu 57 ya, dikurangi 15 42 ya. Jadi 57 42. Jadi setelah putus di sini atau di sini kemudian apa namanya, mungkin juga terjadi pemutusan untuk ikatan-ikatan C-nya ya, lepas 1, lepas 2 dan seterusnya. Jadi kemudian ada pik-pik yang berjarak 15. Nah, tadi sudah ada berapa bat ya? Ada 77, 91, 72. Ini yang apa namanya, pik-pik yang indikatif. Ya. Jadi tidak hanya angkanya, tapi cenderung intensif karena tadi ya, cenderung stabil. Yang lain ether oxonium. Jadi ada beberapa kemungkinan alpha cleavage atau
pemutusan alkil membentuk ion oksonium atau kehilangan alkil membentuk karbokation. Anda lihat di sini kemungkinannya alpha cleavage, yaitu yang putus pada C yang mengikat O ether sehingga membentuk oksonium. Anda lihat di sini karbokation ini distabilkan oleh ikatan rangkap. Kemudian ini juga sama, di sini di R tidak pada alfa, si alfa, tetapi R yang mengikat O ini juga menghasilkan stabilisasi yang sama, oksonium. Kemudian yang pecahannya di sini membentuk kation alkil. Jadi yang membentuk karbokationnya bukan oksonium tapi alkilnya yang membentuk. Dan yang ini justru tidak terlihat ya. Kenapa tidak terlihat? Kita ingat bahwa untuk massa itu hanya yang bermuatan ya, yang akan mencapai detektor. Sehingga yang untuk kasus ketiga ini yang terdeteksi hanya kation alkilnya justru yang akan mencapai detektor karena dia bermuatan. Sementara ini radikal yang tidak bermuatan. Nah, ini contoh ya di ether pola fragmentasinya seperti ini. Beberapa fragmen-fragmen ya, tadi oksonium dan seterusnya. Kedua ion oksonium muncul, kemudian ini lepas satu lagi ya, CH3-nya, sehingga 45 ke 31. 45 ke 31 ya. Jadi ini dari oksonium lepas ya, satu lagi CH3 sehingga muncul CH2OH ya. Dan ini justru yang paling intensif, ini yang paling stabil. Anda lihat di sini bagaimana karbokation yang terbentuk pada O ini berdampingan dengan ikatan rangkap sehingga saling menstabilkan nanti. Untuk aldehyde adalah asilium. Seperti ini ya. Hidrosinamaldehyde misalnya contohnya. Nah, ini 91, berarti ini putus di sini ya. Ada bensilik berarti. Propilium 91. Tambah CH2 105, tambah CO 133. 134. Ya, putus di sini kemudian akan membentuk asilium ya. Jadi ini juga intensif 105 ini. Tapi yang lebih intensif yang ini ya, yang propilium. Keton, asilium juga. Contoh ya pentanon misalnya.
hilangnya C2 C3 sehingga 9. Dan seterusnya ya. Ester, asilium juga ester. Jadi gitu ya, apa namanya, kembali bahwa fragmen yang terbentuk adalah fragmen yang mengalami stabilisasi. Dan untuk masing-masing senyawa bergugus fungsional tertentu ya, maka fragmennya juga akan tertentu. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan ya, ini terkait high resolution mass spectrometry. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa seperti timbangan itu yang memiliki kepekaan yang berbeda ya. Untuk MS juga seperti itu. Jadi ada yang namanya high resolution mass spectrometry. Dia memiliki resolusi yang lebih tinggi dibanding spektrometri yang biasa seperti itu. Ini kelebihannya dengan MS yang resolusi tinggi, kita bisa membedakan secara lebih eksak ya, karena ada beberapa gugus yang sama gitu, misalnya CON2, C24, CH2N ya, muncul pada angka 28. Kan menyulitkan ya dalam proses identifikasi ya atau elusidasi ya. Tetapi dengan high resolution MS kita bisa menghasilkan bilangan yang lebih akurat ya, resolusinya lebih tinggi sehingga kita bisa membedakan CON2, C24 dan seterusnya ini berbeda ya, 27,9, 28,00, 28,03. Jadi dengan demikian kita bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi. Nah ini contoh untuk yang exact mass dari isotop ya. Sebenarnya kalau oksigen 16 itu kan pembulatan ya, seharusnya 15,999. Karbon 12,011 dan seterusnya ya. Bromin 80 tapi sebenarnya 79,9. Ini bisa kita identifikasi dengan high resolution MS. Ya ini contoh yang lain. Jika kita menggunakan MS yang low resolution, munculnya sama ya, 60,1. Tapi kalau kita menggunakan yang MS yang high resolution, sering disebut HRMS ya, high resolution MS. Muncul angka yang lebih akurat, sehingga kita bisa membedakan. Saya kira itu ya prinsip-prinsip dari MS. Kemudian untuk yang slide terakhir ini ada beberapa contoh-contohnya bagaimana melakukan ya langkah elusidasi struktur. Ya. Untuk contoh di sini sebenarnya belum menggabungkan ya, karena masih ada satu yang belum NMR ya, NMR. Jadi di sini sebenarnya adalah contoh-contoh lebih untuk masing-masing spektra ya. Jadi dari sana kemudian Anda tinggal menggabungkan informasi yang diperoleh. Nah ini ada langkah-langkah ya, menentukan berat molekul dari massa. Kemarin saya sampaikan ya, kelebihan dari massa itu kita bisa menentukan berat molekulnya. Itu informasi yang sangat penting ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat. Nah dalam elusidasi struktur kan biasanya Anda diberi
4 informasi ya, ada spektra IR, spektra NMR, MS, UV. Nah, Anda misalnya langsung MS-nya. Di sana beratnya berapa, berat molekulnya? Oh, ketemu masanya ya. Kemudian ini juga dari MS juga ya. Pola-pola isotop ya, pola isotop. Anda kemarin sudah ditunjukkan ya, masing-masing isotop itu memiliki pola-pola yang khas ya. Misalnya BR itu adalah 2 peak yang tingginya sama. Ya, CL 3:1. Nah, itu sangat membantu ya, sangat membantu. Pola-pola isotop. Kemudian ada tidaknya nitrogen, ya. Karena nitrogen kan juga komponen penting dalam senyawa organik. Ada tidak nitrogen dengan nitrogen rule, dengan melihat apakah genap atau ganjil. Kemudian dari informasi-informasi tadi juga kita bisa tambah misalnya degree of saturation ya. Ada tidak ikatan rangkap di sana. Di sini kita bisa mengambil informasi misalnya dari UV ya, UV, IR kita juga bisa ya mengidentifikasi dari IR, degree of saturation. Kemudian juga ada tidaknya kromofor ya dari gugus UV. Jadi Anda lihat peaknya itu muncul di mana? Saya muncul di daerah visible. Oh, ini kemungkinan strukturnya Anda sudah punya bayangan kira-kira ada kromofor di sana. Ada gugus-gugus rangkap ya. Tapi dari UV muncul di daerah UV misalnya. Kemungkinan menjauh dari visible, kromofornya tidak tidak mengindikasikan adanya kromofor. Nah, ini lebih detail ya. Tentukan dari spektrum IR, mas spektra UV, elemen-elemen struktur ya, struktur parsial yang tampak nyata. Jadi dari keempat spektra, Anda bisa mengidentifikasi IR, ada tidak karbonil kemarin ya, yang khas juga ya di IR, UOH, NH, ikatan C rangkap, CN rangkap. Kemudian dari MS kita menentukan ada tidaknya aromatik tadi ya, bensilik atau fenil, halogen, dan seterusnya. Jadi baik di RMS tadi ada peak yang sifatnya masing-masing adalah yang bersifat khas. Itu dulu yang Anda cari. Kemudian UV, ada tidaknya konjugasi cincin aromatik. Nah, itu bisa dilihat dari munculnya tadi, apakah mendekati visible atau menjauhi. Ini saya tampilkan 3 ya, karena ini masih dibaca dari 3. Jadi nanti kalau 1, 2, 4 misalnya nanti di bawah ini, informasi dari NMR. Oke, setelah Anda temukan ya tadi O ada CO, ada cincin ya, coba Anda gambarkan, kemudian direko-reko gitu ya. Informasi-informasi coba di, harusnya ada aromatiknya, harusnya ada OH-nya misalnya. Jadi coba informasi-informasi yang muncul coba digambar. Kemudian yang pertama umumnya adalah dengan struktur yang Anda gambar itu masanya berapa. Nah, itu yang Anda cocokkan dengan MS.
Itu dulu, kalau masanya sudah tidak pas, berarti bukan itu. Jadi coba Anda puzzle-nya Anda gabungkan gitu ya, informasi-informasi parsial tadi, ada karbonilnya, ada aromatiknya, ada alifatnya, ada OH-nya, informasi yang diperoleh coba Anda gambar dalam suatu struktur yang sifatnya coba-coba gitu ya. Kemudian Anda cek ya masanya. Kemudian kalau masanya sudah sama, sesuai, kemudian coba struktur apa namanya, fragmentasinya. Gitu. Kalau terfragmentasi, enggak. Terfragmentasi, fragmennya itu muncul enggak di MS-nya. Jadi harus konsisten ya. Kemudian Anda setelah Anda menyusun ya struktur coba-coba, kemudian Anda lihat konsistensinya. Harusnya semuanya harus konsisten dengan informasi yang diperoleh. Fragmentasinya harus seperti ini. Mestinya harus menghasilkan 91, harusnya bensinnya harusnya terputus dan membentuk 91. Muncul enggak 91? Oh, harusnya ini muncul karena ada metil yang lepas, harusnya ada 15. Muncul tidak. Tadi kalau air lepas, harusnya ada selisih 18. Muncul tidak. Jadi harus konsisten ya. Jadi kembali Anda coba kumpulkan informasi dari spektra yang ada, kemudian Anda susun percobaan, Anda cek konsistensinya. Dan ini perlu latihan ya, seperti yang saya tampilkan di anu pertama. Jadi memang Anda bisa mencoba dari struktur-struktur yang sederhana gitu ya. Dan semakin kompleks semakin. Nah, ini ada beberapa latihan kemudian ya. Ini ada berapa ini saya siapkan ini. 9 ya, 10 ya. Coba Anda nanti, ini tugas ya, jadi di Spada, itu sudah saya buatkan ruang ya, latihan, nanti disiapkan lewat Spada, Anda coba ya, coba Anda kerjakan. Gitu. Jadi misalnya latihan 1 ya, dari IR. Ini gugus fungsional apa saja yang mungkin di sini ada yang di daerah 340 misalnya 3400. Ini sudah dikasih ya, kasih rumus umum ya. Jadi ini juga membantu ya. Ada rumus umumnya. Jadi kira-kira nanti gugus fungsional apa saja yang muncul dari rumus ini ya. Jadi kan kalau struktur sama kan gugus fungsional bisa berbeda-beda ya. Jadi Anda lihat, cari informasi sebanyak mungkin ya di sini. Jadi semakin banyak informasi yang bisa Anda ekstrak ya, itu artinya Anda semakin baik dalam memahami spektra. Jadi kalau hanya ketemu satu, ya, akan lebih baik kalau Anda ketemu informasi lebih banyak. Jadi tidak terlalu, ini sudah kita dibantu ya dengan rumus umumnya seperti ini. J8 9 NO3. Kemudian
sama ya kelompok B. Apa namanya? Coba Anda identifikasi. Terus amina misalnya ya, dia aminnya primer atau sekunder itu kan ini ya di depan ini ya. Apakah peaknya ganda atau satu misalnya. Kemudian ada karbonil atau tidak ya. Dan lihat di sini ada karbonil atau tidak. Kemudian ikatan rangkapnya seperti apa? Apakah itu aromatik atau alifatik? Anda bisa cek ya, ini aromatik atau alifatik. Anda bisa duga dari PR-nya. Sama ya, ini tidak kita kasih rumus umumnya. Nah, ini ada dua pilihan ya, yang satu apa yang dua. Dan nanti coba elaborasi ya. Dari IR ini yang satu apa yang dua. Nah, ini misalnya ada OH ya di sini, yang satunya tidak ya. Nah, dari sana ini kan juga clue ya. Ini alkoholik atau tidak. Terus apa namanya? Ini memiliki gugus fungsi yang berbeda ya. CO, karbonil. Ada karbonil atau tidak? Coba Anda lihat ya. Nah, ini namanya jadi satu apa dua. Kita coba dari dua senyawa ini mana yang konsisten dengan spektranya dan konsistensinya seperti apa? Kita bisa jelaskan. Baik, itu yang tadi 1 sampai 5 ya untuk yang IR, kemudian yang MS itu yang ini sudah dibantu ya, dibantu dengan strukturnya ya. Tapi Anda coba ya fragmentasinya apa gitu ya. Ini ada 121. Anda lihat dulu ini berapa masanya. Ini sudah dikasih ya 136. 136 ke 121 ya. Berapa jaraknya ke 93? Kenapa 121 itu eh, intensif? Nah, ini ada 93 ya, yang mendekati 91 ya. Joule di sini. Jadi tugas Anda adalah membuat fragmentasinya. Kemudian Anda cocokkan dengan yang angka di sini. Kalau fragmen seperti ini munculnya di mana? Ini juga ya, ini cocoknya dengan struktur satu atau struktur dua. Ini ada 91. Nah, ini sudah Anda sudah langsung ketahuan ya 91. 91. Dan seterusnya ya sampai 10. Nah, ini yang UV ada satu UV ya. Nah, ini coba Anda cari secara teoretik. Kenapa sama-sama nikotin ini menghasilkan spektra yang berbeda. Anda lihat peaknya berbeda, A, B, C berbeda. Hanya perbedaan pelarutnya ya. Yang A itu dilarutkan pada pH 6,9. Yang B itu pada air ya, di ionized water. Yang C itu yang pH asam ya, 2,5. Peaknya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba cari nanti penjelasannya ya.
Karena itu dalam UV itu kan Anda harus lihat ya, pelarut itu sangat penting. Beda pelarut menghasilkan spektra yang berbeda. Jadi dan kenapa? Nah itu teori penjelasannya. Perilaku gugus-gugus N di sini akan berbeda. Nah, dalam kondisi asam, kondisi basa, kondisi netral. Itu ya. Jadi ada 10 contoh yang coba Anda kerjakan dan ini untuk memberi gambaran strateginya itu seperti apa. Jadi kalau IR Anda coba menggali informasi sebanyak mungkin ya, dari IR seperti itu. Gugus fungsionalnya apa saja. MS itu Anda mencari masanya, fragmentasi. Kemudian informasi tambahan dari gitu ya. Nanti sebelum nanti kita kemudian kalau nanti untuk UTS-nya ya modelnya seperti model apiannya itu ya. Jadi coba nanti Anda menggali informasi dari spektra yang ditampilkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sampai dikumpulkan, coba saja ya. Senin itu ya, hari Senin ya. Kita kumpulkan Senin ya. Senin siang jam Senin pagi, Senin pagi ya, Senin siang sama saja itu sudah kuliah soalnya. Nah, nanti setelah UTS nanti akan dilanjutkan dengan NMR. Nah, dari NMR nanti akan dapat informasi lagi ya. Jadi tidak hanya fragmen tetapi juga apa namanya? Lingkungan dari atom C-nya misalnya ya. Tiap-tiap atomnya itu misalnya C-nya itu mengikat tetangganya itu apa gitu, atom apa. Mengikat H berapa H dan seterusnya. Jadi dari sana akan lebih banyak akan diperoleh informasi. Jadi sampai akhir kuliah hanya 8 ya, nanti yang lain pastinya nanti ini pada masuk Zoom ya. 3 ini jumlahnya. Oh, ketambahan ini ya. 3 ya semua kalau totalnya berarti yang mendekati anu sudah berarti kan ya 35 ya. Ini ada sebagian yang masuk di Zoom. Oke, memang itu saya lihat memang karena ada pilihan ya, Zoom atau offline atau online juga ya banyak yang. Tapi setelah UTS, setelah Lebaran ya, kelihatannya nanti dari fakultas akan memulai full touring ya, seperti itu. Jadi nanti modelnya tidak hybrid lagi, tetapi full dari informasi dari Rapim terakhir ya, Rapim fakultas terakhir.
1, 2, 3, 4. Ya, Senin ya, Senin. Nanti dibuat tugasnya dalam bentuk tulisan tangan, kemudian nanti dibuat PDF dan diunggah ke ya Spada ya, dalam bentuk PDF. Silakan ada pertanyaan ya, baik yang di Zoom atau yang di kelas. Silakan. Anda bisa coba berlatih karena saya kira dengan online kan kita lebih mudah ya, lebih mudah mencari database Spectra ya. Jadi itu kelebihan apa namanya era digital itu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, Mbak Naimatus Salma. Mau tanya tentang UTS-nya nanti offline atau online ya Pak? Ya, kemarin saya sudah pengalaman yang kimia medisinal ya. Kemarin kimia medisinal itu saya minta hadir di kelas ya. Jadi hadir di kelas, kemudian mengerjakan di kelas. Jadi kelihatannya juga besok untuk ini juga saya minta hadir di kelas ya, walaupun nanti pelaksanaannya online gitu ya. Jadi nanti mengerjakan di kelas. Jadi kelasnya dibagi dua ya, kelas A di satu ruang, kelas B di ruang yang kedua. Kemudian kita mulai ujian secara luring, secara tetap via Spada ya. Soalnya di Spada, tetapi saya minta nanti hadir di kelas. Nah, kalau ada yang sakit dan seterusnya ya silakan, tapi harus ada izin ya. Jadi, sakit ya harus ada buktinya gitu, tidak hanya bilang sakit gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk semua mahasiswa seperti itu ya informasinya. Kalau yang pulang itu bagaimana? Nah itu Jauh. saya juga sulit menjawab bahasa karena kan harusnya jangan pulang dulu ya. Apa namanya? Ada sudah pulang. Ada yang Ya saya bukan berarti apa namanya kemudian kalau gitu boleh pulang ya, tapi sebaiknya ya kita apa namanya pulangnya itu ya menyesuaikan jadwal liburnya harusnya ya. Kemarin kan sudah dikasih jadwal yang panjang ya, 29 sampai satu minggu penuh. Nanti harus kasih keterangan aja mas ya. Kalau sudah pulang ya kasih keterangan. Ya. Misal pulangannya itu BPS-nya itu lewat Zoom aja gitu. Lewat jadi di Zoom. Ya karena biasanya ingin mulai aja ya,
karena sudah mulai sering saya yang membiasakan si luring aja alasannya. Jadi kenapa kemudian saya minta ke kelas itu? Sebenarnya gini, kalau yang penting itu kondisinya sama gitu ya. Kondisinya luring semua dan daring semua. Karena kan kondisi tadi kondisi tertentu ya semua saja. Aspeknya. Itu Mas, jadi untuk apa ya? Ya pengkondisian saja gitu. Ya sementara itu ya, singkatan ya, sementara ya. Kalau ditunda sebulan itu apa bisa mungkin? Enggak ya, ini kalau sudah jadwal minggu terakhir April sudah UTS rasanya. Jadi ini kita sudah jadwal ini karena mulainya juga sama ya. Setelah anu itu ada anu enggak? Ada apa namanya? Ada kuliah apa? Setelah hari Kamis itu siang ada kuliah apa? Biofarmasetika. Itu luring apa daring? Masih daring. Besok kuliah apa sudah UTS? Biofarmasetika. Minggu depan. Sudah pertemuan ke berapa minggu depan? Sudah daring, sudah UTS belum? Begitu. Yang lain ujinya UTS-nya gimana? Daring apa luring? Coba kita lihat ya. Untuk UTS memang kita masih berikan keluasan masing-masing pengampu untuk apa namanya? Untuk teknisnya gitu. Nah, masih dari fakultas juga baru setelah lebaran ya, full ke luring. Baik, ada pertanyaan lagi untuk materi yang di Zoom atau yang di kelas? Kalau tidak ada, berarti bisa saya akhiri ya. Sudah dibuat dokumentasinya? Silakan Mas.